Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mufliha dari kelas 6 PAIA dengan NIM 224110402258, ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Qiraatul Kutub Tarikh dengan memilih teks bacaan yang kedua. Langsung saja saya akan membacakan teksnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun istiqaqu ismi tarihi wa aslihi wa sababihi wa dzikrul fa'idati adza'iyati ilal i'tina'i bihi. Qara'tu bihati syaikhina Abil Faraji Huais bin Ali bin Abdissalami Suri. Qala qara'tu fi kitabil haraji ta'lifi Abi Faraji Qudamati bin Ja'far Katibi. Qala tarihun kulla syai'in akhiruhu wa huwa fil waqti ghayatuhu wa mawdi'ul ladzi intaha ilaihi yuqalu fulanun tarihun qaumihi ay ilaihi yantahi syarafuhum wa yaqulu warahtu alkitaba tawrihan wa arahtuhu tarihan al-khatul ula litamimi wa saniyatu liqaish wa likulli mamlakati wa ahlihi millati ta'rihun wa jima'ul qawli fi tawarihihim annahum yu'ahrihuna bil waqti alladhi tuhdisu fihi hawadisu mashuratun ammatun, yang artinya dalam teks babul istiqa'u ismi tarihi wa aslihi wa sababihi wa dzikrul fa'idati da'iyati ilal i'tina'i bihi. Artinya itu bab tentang penjabaran nama tarikh atau sejarah asalnya, sebabnya, dan penjelasan manfaat yang mendorong untuk memperhatikannya. Selanjutnya, qara'tu bihati syaikhina Abi Faraji Huais bin Ali bin Abdissalami Suri. Aku membaca dari tulisan tangan guru kami, yaitu Abdul Faraj Ghaid bin Ali bin Abdussalam As-Suri. Selanjutnya ada bacaan qala qara'tu fi kitabi haraji ta'lifi Abil Faraji Qudamata bin Ja'far Al-Katibi. Ia berkata, aku membaca dalam kitab Al-Kharaj karya Abdul Faraj Qudamah bin Ja'far Al-Katib. Qala tarihun kullu syai'in akhiruhu. Ia berkata, tarikh atau sejarah adalah akhir dari segala sesuatu. Wa huwa fil waqti ghayatuhu wal mawdi'ul ladzi intaha ilaihi. Dan dalam konteks waktu, ia adalah batas akhirnya dan tempat di mana suatu itu berakhir. Yuqalu fulanun tarihun kaunihi ay ilaihi yantahi syarafuhum. Dikatakan fulan adalah sejarah kaumnya. Maksudnya adalah pada diri si fulan itu ada kehormatan mereka berakhir, yakni ia menjadi puncaknya. Wa yuqalu warahtu al-kitaba tawrihan wa arahtuhu ta'rihan. Dan dikatakan warahtu al-kitaba tawrihan dan arahtuhu ta'rihan. Al-ghatul ula litamimi wa saniyatu liqaishin. Yang pertama adalah bahasa atau dialek suku Tamim, dan yang kedua itu adalah dialek suku Qais. Walikulli mamlakatin wa ahli millati tarihun. Setiap kerajaan dan pemeluk agama memiliki sejarahnya masing-masing. Wajima'ul qawli fi tawarihihim annahum yu'arrikhuna bil waqtil ladzi tuhdisu fihi hawadisu masyhuratun ammatun. Dan intinya itu dari pembahasan tentang sejarah mereka adalah bahwa mereka menentukan sejarah berdasarkan waktu terjadinya peristiwa yang terkenal dan umum. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bacaan tadi. Pada bab ini, itu dibahas tentang dari mana asal kata tarikh atau sejarah, apa sih maknanya, mengapa disebut demikian, dan kenapa kita perlu memperhatikannya. Penulis itu menceritakan bahwa ia membaca tulisan dari gurunya yang bernama Abdul Faraj Ghaid bin Ali yang menyebutkan sebuah kutipan dari kitab Al-Kharaj karya Qudamah bin Ja'far. Di situ dijelaskan bahwa kata tarikh itu berarti akhir dari sesuatu. Dalam konteks waktu maksudnya adalah batas akhir atau tujuan akhir suatu kejadian, yakni titik di mana suatu peristiwa selesai atau sampai. Contohnya, ketika dikatakan fulan adalah sejarah kaumnya, itu artinya dia adalah orang paling berpengaruh atau puncak kehormatan dari kaumnya, di tempat di mana kebesaran mereka seolah mencapai klimaks, yaitu sebuah masalah
Kemudian dijelaskan bahwa ada dua cara dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan penanggalan atau mencatat sejarah. Yang pertama itu ada waroktu, adalah gaya bahasa suku Tamim. Yang kedua itu ada arroktuhu, adalah gaya bahasa suku Qais. Artinya dalam bahasa Arab pencatatan sejarah juga memiliki variasi tergantung dari suku atau dialeknya masing-masing. Lalu disebutkan bahwa setiap kerajaan atau umat pemilik agama itu memiliki sejarahnya masing-masing. Dan hal penting yang perlu dipahami adalah sejarah mereka itu biasanya dicatat berdasarkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada waktu tertentu. Jadi, ketika ada kejadian penting yang diketahui banyak orang, itulah yang dijadikan penanda sejarah mereka. Dari sini itu kita bisa pahami bahwa sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tapi dia adalah puncak dari perjalanan manusia atau suatu bangsa. Maka penting bagi kita untuk mengenal sejarah agar tahu arah, hikmah, dan identitas kita. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kaidah nahwiyah dari teks yang tadi saya bacakan. Ada kata babun, itu masuk ke dalam isim, tandanya itu dengan tanwin. Istiqoku, itu isim mazdar, ismi tarihi, itu masuk ke dalam susunan idhofah, yaitu ada dua isim. Wa aslihi, wanya itu huruf atof, asli itu isim, dan hinya itu isim domir. Sababihi, sababi juga isim, hinya itu isim domir. Dikru itu masuk ke dalam kalimat isim. Al-faidati juga masuk ke dalam isim. Al-da'iyati juga isim. Ilah itu masuk ke dalam huruf jer. Al-i'tinai itu masuk ke dalam isim karena ada alnya. Binya itu huruf jer, dan hinya itu masuk ke dalam isim domir. Koro'tu itu fi'il madi, dan tunya itu isim domir. Bikhoti, binya itu huruf jar, khoti itu isim. Syaihina itu isim. Abil Faraji Hoisi bin Ali bin Abdi Salami Suriyi itu isim alam, yaitu nama orang. Kola itu masuk ke dalam kalimat fi'il. Fi itu masuk ke dalam huruf jar. Kitabi itu masuk ke dalam isim. Al-Kharaji juga masuk ke dalam isim. Ta'lifi itu masuk ke dalam isim mazdar. Abil Faraji Kudamat Tabani Ja'far Al-Katibi itu masuk ke dalam isim alam, yaitu merupakan nama orang. Kola itu masuk ke dalam kalimat fi'il. Tarihu juga masuk ke dalam kalimat isim. Kullu syai'in akhiruhu itu masuk ke dalam isim. Huwa, wanya itu huruf wawu ibtida atau wawu di awal kalimat. Huwa itu isim domir. Al-waqti itu masuk ke dalam isim karena ada alnya. Hoyatuhu itu masuk ke dalam isim. Al-maudi'u juga masuk ke dalam isim karena ada alnya. Alladhi itu isim mausul atau disebut sebagai kata penghubung. Intaha itu fi'il madi. Ilainya itu huruf jar, dan hinya itu isim domir. Yuqalu itu fi'il mabni majhul. Fulanun itu masuk ke dalam isim karena ada tanwinnya. Tarihu juga isim. Qaumi isim, dan hinya itu isim domir. Ai itu huruf tafsiriyah atau huruf yang menjelaskan makna sebelumnya. Yantahi itu fi'il mudhari. Syarafu itu isim, dan humnya itu isim domir. Warahtu itu isim. Al-kitaba juga isim. Taurihan juga isim. Arrahtuhu isim, dan hunya masuk ke dalam isim domir. Ta'rihan itu isim. Al-lughatu juga isim. Al-ula juga isim. Litamimi itu linya masuk ke dalam huruf jar, dan tamimi itu isim. As-saniyatu itu isim karena ada alnya. Likaisi, linya itu huruf jar, dan kaisinya itu isim. Likulli, linya itu huruf jar, dan kulinya isim. Mamlakati juga isim. Wa ahli wanya itu huruf atof, ahlinya isim. Millati itu isim. Tarikhun juga isim. Jimau juga masuk ke dalam kalimat isim. Al-qauli juga masuk ke dalam isim karena ada alnya. Tawarihihim, tawarihi itu isim, himnya itu isim domir. Annahum isim domir, humnya. Yuakhiru fi'il mudhari. Yu'arihuna itu fi'il mudhari. Bil waqti, binya itu huruf jar, dan waqti isim. Itu masuk ke dalam fi'il. Fi'nya itu huruf jar, dan hinya isim domir. Hawadisu itu masuk ke dalam isim jamak. Masyhuratun masuk ke dalam kalimat isim. Ammatun juga masuk ke dalam kalimat isim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.